Target saya untuk 1 tahun ini, teman-teman, target saya untuk tahun ini adalah 15.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk teman-teman semua, dimanapun Anda berada saat ini. Oke teman-teman, saat ini saya ingin bercerita yaitu tentang masalah YouTuber ya. Saya tidak cerita masalah bisnis ya. Kebetulan kan channel saya channel bisnis ini. Tapi saya ingin bercerita tentang YouTuber itu seperti apa. Nah, kenapa saya begitu tertarik dengan YouTuber itu kira-kira 1 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal 13 Juni ya, 13 Juni tepatnya saya tertarik dengan YouTuber. Terus tanggal 14 saya sudah bisa mengupload video saya yang pertama, yaitu berjudul bisnis modal kuota ya, dimana bisnis modal kuota itu kebetulan suaranya tidak begitu jelas ya, karena masih awal, tapi tetap saya upload saja. Nah, itulah awal pertama kali saya bikin video YouTuber ya. Kenapa saya tertarik dengan YouTuber? Karena saya memiliki 2 kegiatan yang selama ini saya lakukan, yaitu baik saya sebagai seorang guru di SMK Negeri 4 maupun saya sebagai seorang pengusaha kerajinan kulit. Kebetulan saya punya kerajinan kulit dengan grosirkulit.com ya. Dari 2 kegiatan ini mau saya sharingkan untuk berbagi pengalaman. Kalau di bidang bisnis itu kurang lebih saya sudah menekuni kurang lebih hampir 23 tahun ya. Maka di waktu yang panjang itu ingin saya sharingkan ke teman-teman semua lewat YouTube. Oke. Kenapa mau saya sharingkan? Karena saya ingin berbagi ilmu dengan banyak teman, banyak kolega dan banyak komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya juga menguasai di bidang pengajaran matematika, maka untuk memudahkan saya dalam proses memberikan pengajaran ke anak-anak, juga saya bikin channel satunya namanya Fadilmat, khusus untuk membahas masalah matematika. Nanti teman-teman bisa cek ya. Oke, baik teman-teman, untuk YouTuber itu terus terang saya adalah masih baru sekali. Di awal saya memutuskan untuk menjadi YouTuber itu subscribe saya masih 8 channel, 8 orang ya. Di 1 bulan persis kemarin tanggal 14 Juli itu sudah mencapai hampir 253-an kurang lebih ya. Nah, sehingga peningkatannya cukup lumayan ya. Semua kegiatan-kegiatan di YouTuber sejak awal itu semuanya saya catat teman-teman. Saya catat dengan detail, mulai dari hal-hal ilmu baru tentang dari senior YouTube itu saya catat semua dan saya praktekkan. Nah, saya praktekkan gitu. Bahkan setiap saya ingin ngomong seperti ini, itu minimal saya punya skrip ya, skrip garis besar gitu, apa nanti yang mau saya omongkan itu minimal harus saya buat dulu, saya tulis dulu, sehingga mudah nanti saya ngomongnya itu ada runtutannya ya. Itu saya lakukan. Jadi sebenarnya kuncinya apa teman-teman? Kuncinya untuk teman-teman pemula itu harus konsisten dalam membangun apapun, dalam kegiatan apapun. Saya dalam membangun bisnis saya dulu di grosir kulit itu saya konsisten selama 23 tahun, dan kalau yang online itu baru 10 tahun. Sama, selama 10 tahun itu saya konsisten di depannya internet. Kalau teman-teman nanti klik kata kunci grosir kulit, saya masih tetap ada di nomor 1 ya di Google kalau grosir kulit, dan beberapa kata kunci. Jadi kuncinya apa? Kuncinya konsisten. Teman-teman semua sebagai YouTuber pemula, maka konsisten atau bahasa agamanya istiqomah ini harus tetap dipegang kuat
kalau Anda ingin sukses di bidang apapun. Nah, maka kegiatan-kegiatan yang semacam itu harus rutin. Saya rutin setiap hari sejak saya memutuskan untuk di YouTuber, itu saya rutin, saya kunjungi YouTube saya kunjungi setiap hari, tidak pernah tidak, saya kunjungi setiap hari. Dan saya punya target dan punya goal. Nah, karena di catatan saya ini, di beberapa hari ini setelah tanggal 14 sampai tanggal 21 hari ini ya, berarti ada 7 hari, itu perkembangan untuk channel saya itu cukup lumayan. Itu kurang lebih ada peningkatan 215 sub yang baru, subscriber yang baru. Sehingga kalau saya bagi 7 itu ada 30 subscribe saya gabung. Berarti kan ini potensi. Bagaimana caranya saya bisa melakukan itu? Itu semuanya saya catat setiap hari. Saya komen itu ada pagi hari, siang atau malam. Saya bagi, mungkin pagi 10, nanti siang 15, nanti malam yang nggak banyak. Ya minimal 60 lah. 60 saya kunjungi channelnya dari teman-teman. Dari 60 itu saya selalu like, komen, dan subscribe. Dan saya like-nya itu saya tunggu sampai hampir 3 menit. Ya, hampir 3 menit. Dan saya selalu komen panjang. Ya, nanti dilihat nanti. Saya selalu komen-komen di channelnya teman-teman itu komennya saya panjang. Dan komennya saya itu adalah tidak komen yang mengajak sub for sub, tidak. Ya, bahasa saya itu lebih banyak ke bahasa untuk memotivasi, untuk mendukung, untuk memberikan semangat dalam merintis berkarya walaupun lewat YouTube. Seperti komen-komennya seperti itu, dan komennya adalah sesuai dengan kontennya. Kontennya kalau makanan ya saya komennya makanan, kalau traveling ya traveling, kalau bidang apapun yang disampaikan di konten itu saya komennya sesuai dengan bidang yang disampaikan di video itu ya. Kenapa selalu seperti itu? Itu adalah kita menghindari spam. Karena spam itu apabila kita kontennya dengan isinya itu nggak nyambung, dan kontennya mungkin kita copy paste lah, itu spam. Dan maaf teman-teman, kalau ada teman-teman yang komennya itu masuk spam, pasti saya hapus. Karena kita bisa lihat kan di studio YouTube ya, nanti ada di komen kita lihat nanti ada spam gitu ya. Nah, spam itulah nanti akan mengganggu di monet ya, karena kita sama-sama baru, saya juga baru, mumpung masih baru, jadi kita bangun sejak awal ini dengan benar, dengan real yang benar. Kalau kita bangun dengan real yang benar, nanti tidak akan ada masalah ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman itu like, komen, dan subscribe, tunggu sampai waktu aman 3 menit ya. Syukur-syukur kalau lebih panjang. Kalau saya biasanya kontennya bagus ya saya lihat sampai habis. Kalau kontennya bagus saya lihat sampai habis. Kalau biasa-biasa aja biasanya minimal 3 menit. Oke ya, itu. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah channelnya dari teman-teman itu usahakan channel yang kontennya itu teman-teman menguasai. Jadi kalau teman-teman menguasai kontennya itu akan enak, Anda ngomong itu akan lebih mudah karena Anda kuasai. Dan kalau bisa kontennya itu banyak yang memberikan edukasi, manfaat kepada masyarakat. Kebetulan saya di 2 bidang ya, 2 bidang inilah yang saya kuasai, ya itulah yang saya sampaikan ke masyarakat. Begitu ya teman-teman. Oke, ini caranya seperti apa untuk meningkatkan targetnya ini. Target saya untuk 1 tahun ini teman-teman, target saya untuk tahun ini adalah 15.000 subscriber. Bagaimana caranya? Nanti kapan-kapan saya ceritakan teknisnya seperti apa, tapi saya berikan bocoran. Caranya seperti ini, hitung-hitungannya. Usahakan setiap hari Anda adalah komen, like, dan subscribe 60 channel dengan bahasa yang memotivasi ya, bukan sub for sub ya. Dari 60 itu katakanlah ada yang 40 saja. 40 saja orang yang subscribe balik ke kita itu dikalikan 30 berapa? 1.200. 1.200 dikalikan 12 bulan berapa? 14.400. Berarti 15.000 itu bukan angka yang tidak bisa pisah sekali selama Anda konsisten. Kuncinya apa? Konsisten. Itu ya. Itu teman-teman sedikit
info dan ilmu yang masih minim dari saya, tapi minimal saya terus belajar. Nanti kita berbagi-bagi lagi tentang tip-tip bagaimana kita menjadi YouTuber pemula itu yang baik bagi untuk perkembangan YouTuber yang lain. Jadi tetap kita membangun channel ini dengan original gitu ya, dengan asli. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, konten yang harus Anda sampaikan itu adalah konten yang Anda kuasai kalau bisa. Jadi kalau Anda menguasai kontennya, isinya, itu akan enak. Kebetulan saya menguasai di bidang bisnis dan menguasai di bidang matematika. Jadi dua-duanya itu saya enjoy saja. Sudah banyak catatan yang saya tulis untuk bisa saya sampaikan. Ya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.